Setiap manusia punya kemampuan untuk mengambil sikap atas penderitaan, menyakitkan memang, menyedihkan memang. Kita mau berputus asa, nangis-nangis tiada henti, atau kita mau tetap tegar, menganggapnya sebagai tantangan, setelah itu ayo bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman membaca bukunya Viktor Frankl yang judulnya Man's Search for Meaning, itu kalau dipetakan ya bagaimana manusia menghadapi peristiwa yang sangat tragis dan sangat pahit dengan pemaknaannya, itu ada fase awal, fase kedua, ada fase ketiga. Ini saya jelaskan sekilas ya, tapi kalau teman-teman tertarik boleh membaca bukunya, kelihatannya terjemahannya juga sudah ada. Fase pertama, ketika kita berhadapan dengan peristiwa pahit dalam hidup kita, yang mengganggu penghayatan eksistensial kita dalam hidup, ya fase pertama ini ketika kita langsung mengalami peristiwa yang memilukan, mengejutkan hidup kita, yang tragis. Ini tahap pertama. Biasanya tahap pertama itu kita berhadapan dengan opsi, kata Frankl, ini saya terima saja, atau sudahlah saya putus asa, bunuh diri saja jalan keluarnya. Kan ada salah satu opsi kalau sudah sangat pahit kan begitu. Apalagi melihat istrinya, beliau kan istrinya, ayah ibunya, saudara-saudaranya meninggal di kamp konsentrasi tadi. Oh, itu orang yang tidak berpikir panjang itu bisa jadi ngambil jalan pendek. Atau tetap menerima. Karena serangan tahap pertama ini, guncangan tahap pertama ini, guncangan yang luar biasa. Disinilah kita penting berusaha bertahan. Jadi sama seperti kalau orang sedang marah, orang yang sedang sangat sedih itu mungkin saatnya untuk menarik diri sebentar. Tidak kesusu menyimpulkan atau memutuskan apapun. Menunggu sampai pemikiran kita jernih. Jadi ini untuk teman-teman semua yang mungkin yang sedang digalaukan, disedihkan, disumpahkan oleh hal apapun dalam hidup ini. Kalau memang sedang tidak jernih berpikirnya, sedang emosinya sedang sangat tidak stabil, moodnya sedang sangat rendah, tarik diri sebentar. Kalau dalam agama ya saatnya kita mendekat ke atas. Tapi intinya memang jangan kesusu memutuskan. Jangan kesusu mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Nah, kalau kita lolos di tahap pertama ini, kita akan masuk tahap kedua. Tahap kedua itu ya kita berhasil bertahan meskipun sangat pahit. Jadi meskipun hati kita tercabik-cabik, air mata kita rasanya kering, tapi kita tetap berusaha bertahan. Nanti ada fase apatis. Fase apatis itu fase ketika kita sudah pasrah sepasrah-pasrahnya dan tidak percaya lagi situasi akan lebih baik. Ini fase apatis. Sudahlah. Yes, memang ini tidak bisa diperbaiki lagi. Ini memang situasinya sudah fatal, sudah akut seperti ini. Ini fase apatis. Jadi kayak kita kalau sedih itu loh, mungkin sedih ditinggal orang yang kita cintai. Itu kan pada tahap pertama betapa kita ini seakan tidak percaya. Ketika kita sudah bertahan, kemudian muncul apatisme. Apatisme itu, wah ini mesti tidak bisa baik lagi, situasinya mesti akan seperti ini terus. Seolah-olah kesedihan itu tidak akan ada akhirnya. Tapi ya di fase kedua ini, karena kita sudah mampu bertahan, biasanya ya kita mati-matian ingin survive.
ingin tetap bertahan, apapun yang terjadi. Ini menarik teori ini kalau nanti teman-teman membaca misalnya psikologinya orang-orang yang terjajah misalnya. Dulu nenek moyang kita, simbah-simbah kita yang mengalami penjajahan ratusan tahun, itu mungkin juga mengalami peristiwa ini. Betapa menyedihkan, betapa galau, tapi berusaha mati-matian bertahan dengan harapan semoga nanti ada situasi yang lebih baik. Meskipun ada fase apatisnya itu sudah tidak mungkin lagi, ya memang situasinya seperti ini. Apapun yang terjadi harus saya terima, mau gimana lagi, ini fase apatis. Nah, kemudian biasanya masih ada sisa-sisa kemanusiaan yang bisa dinikmati. Ya kalau di camp konsentrasi masih ada kegembiraan sedikit-sedikit bersama, kan itu hidup bersama-sama. Nah ini yang membuat mungkin bertahan, membuat masih sanggup bertahan. Nah kalau tahap kedua ini mulus, sukses bisa dilewati, sampailah pada tahap ketiga. Tahap ketiga ini kalau di Man's Search of Meaning itu era ketika Frankl dibebaskan, ketika situasi membaik. Nah ini era ketika situasi membaik ini kan semula kita sudah apatis, tidak mungkin situasinya membaik. Ternyata situasinya tambah lama tambah kondusif, kita nyaman lagi, kembali normal lagi. Disitulah kemudian kita menemukan makna. Menemukan makna itu maksudnya begini loh. Kemarin yang kita galau, nangis-nangis, sedih, putus asa, bahkan sampai ingin bunuh diri, alhamdulillah meskipun tidak sampai ke sana, sekarang kita bisa memaknai peristiwa menyedihkan yang sudah kita lewatkan tadi. Oh, alhamdulillah, saya bisa mengambil pelajaran dari kesedihan kemarin itu. Saya menemukan hikmahnya, saya menemukan rahasianya. Berarti saya harus begini, berarti saya harus begitu. Ini namanya menemukan makna. Disitulah man's search for meaning. Jadi bagaimana kita ketemu dengan makna-makna dalam hidup ini. Jadi kelihatan kalau dalam buku Man's Search for Meaning tadi ada proses-proses sampai terbentuknya makna yang kita inginkan. Nah, ada kalimat begini dari Man's Search for Meaning. Ini saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia. Kami yang hidup di kamp konsentrasi dapat mengingat ketika orang-orang berjalan melalui gubuk demi gubuk untuk menghibur orang lain, mengorbankan potongan roti mereka yang terakhir. Jumlah mereka mungkin sedikit, tetapi itu sudah cukup sebagai bukti bahwa segala sesuatu dapat direnggut dari manusia, kecuali satu hal, yaitu kebebasan terakhir manusia, yaitu kebebasan untuk memilih sikapnya sendiri dalam keadaan apapun. Kebebasan untuk memilih caranya sendiri. Jadi demikian ya kata Frankl. Jadi sepahit apapun situasi, setragis apapun situasi yang kita hadapi, bahkan seandainya segalanya sudah direnggut dari hidup kita, masih ada satu hal terakhir yang pasti masih kita miliki. Yaitu apa? Kebebasan kita untuk bersikap menghadapi situasi itu. Berarti nanti juga kebebasan kita untuk memberi makna terhadap peristiwa dalam hidup kita itu. Ini tidak bisa diambil kebebasan ini. Jadi biar saja orang begini begitu dalam rangka menjatuhkan kita, mengalahkan kita, melecehkan kita, dan lain sebagainya. Tapi respon kita terhadap semua itu, seandainya kita sudah tidak punya apapun lagi, dia adalah satu-satunya yang tidak mungkin bisa diambil oleh siapapun dari diri kita. Yaitu kebebasan kita untuk memilih sikap dan memberi makna.
terhadap hidup kita. Inilah nanti yang jadi kunci filsafat eksistensialnya Viktor Frankl. Baik, jadi ini pengantar materinya. Kita ambil nafas sebentar sebelum masuk ke babak utama konsep eksistensialismenya Viktor Frankl ini ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Silahkan yang mau minum-minum dulu, mau cemilan-cemilan dulu. Karena kajian kita mungkin agak terlalu panjang ya, 2 jam. Tapi yo, ndak apa-apa kita istiqomahi. Dengan segala mungkin kelelahan dan kebosanannya, tapi semoga kita masih tetap bisa menggembirarai dapatnya kita wawasan-wawasan baru, ketemunya kita dengan pandangan-pandangan alternatif yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan. Ini kan rasanya menggembirakan. Dapat wawasan baru itu kan menggembirakan. Kalau bahasanya para filosof Yunani dulu ada istilah eureka. Eureka itu wow, momen, wow, ternyata begini ya. Wah, itu momen yang menggembirakan. Baik, kita lanjut di eksistensialismenya Viktor Frankl. Nah, sekarang kita masuk ke konsep utama yang terkenal sekali dari Viktor Frankl, yaitu namanya logoterapi. Logoterapi ini semacam analisis eksistensial. Ini satu teori yang diciptakan oleh Frankl sehubungan dengan bagaimana orang bisa hidup secara otentik dan lebih baik. Jadi logoterapi ini konsepnya tidak terlalu rumit, tapi lebih ke praktis. Dan ini dipakai oleh beliau dalam praksis-praksis beliau saat melakukan psikoterapi. Jadi ini nanti agak beda dengan Freud atau Nietzsche atau Adler, ini tokoh-tokoh yang disukai oleh Frankl. Tapi beliau punya rumus sendiri untuk melakukan psikoterapi. Beda dengan Freud dengan psikoanalisisnya. Beliau punya konsep logoterapi. Jadi logoterapi ini semacam terapi atau analisis eksistensial yang membantu seseorang menemukan makna sehingga dia bisa hidup secara otentik lebih baik dari sebelumnya. Seperti kita jelaskan tadi, kan banyak orang yang merasa hidupnya hampa, tanpa makna, tidak punya tujuan, gelap, tidak ngerti mau kemana, dan lain sebagainya. Dan ini dialami tidak hanya oleh orang-orang yang serba kekurangan atau banyak masalah. Banyak loh orang-orang itu yang sukses sampai puncak, tapi dia merasa hampa. Tidak punya tujuan, tidak punya arah, tidak punya orientasi. Apa hanya begini hidup ini, dan lain sebagainya. Nah, disitulah teori logoterapinya Viktor Frankl ini bisa kita gunakan untuk membantu mereka menemukan makna hidup sehingga mereka bisa hidup secara otentik dan lebih baik. Nah, ini makanya saya bilang tadi ini lebih sifatnya praktis, tidak bermain logik, bermain teori yang rumit. Baik, makanya ini saya taruh di terakhir. Siapa tahu di antara teman-teman malam hari ini yang kesulitan menemukan makna, konsep-konsep dari Viktor Frankl ini bisa membantu kita. Nah, jadi definisinya itu tadi ya, logoterapi itu analisis eksistensial untuk menemukan makna yang jadi orientasi hidup kita, sehingga hidup kita jadi lebih baik dan lebih otentik. Asumsinya apa logoterapi itu? Ya, asumsi pertama adalah asumsi kebebasan.
bahwa manusia itu satu-satunya makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagiku. Setiap orang punya kebebasan membangun makna sesuai apa yang dia inginkan. Ini asumsi pertama. Jadi hidup ini maknanya apa, itu kan kita masing-masing yang membentuknya. Antara saya dan teman-teman itu kemungkinan juga tidak sama. Bagiku yang penting, yang utama, yang urgent ini, bagi teman-teman mungkin beda. Dan itu dasarnya apa kok bisa beda? Ya karena manusia punya kebebasan. Kemudian asumsi kedua dari logoterapi ini adalah bahwa motivasi hidup manusia yang paling utama itu adalah makna hidup. Bukan senang-senang, bukan ingin berkuasa, ingin menang atas yang lain, tidak. Jadi kata Viktor Frankl, tidak. Manusia itu justru pendorong utamanya untuk hidup, motivasi utamanya untuk bersemangat tetap hidup itu makna. Loh Pak, kenapa ada orang kok tujuan hidupnya senang-senang? Ingin kaya, senang dengan kekayaannya. Mungkin dia punya makna bahwa jumlah kekayaan itulah jadi yang penting dalam hidup ini. Jadi kuncinya tetap ada pada makna. Sementara orang lain menganggap justru harta itu menghalangi kebahagiaan, kesenangannya, karena dia harus menjaganya, harus repot mengejarnya, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya ada pada makna. Kok tidak kekuasaan, Pak? Misalnya seperti Nietzsche, menang atas yang lain, punya power unggul atas yang lain. Nah itu kan karena orang memaknai power itu, keunggulan itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya. Sehingga dia berusaha menuju ke sana, mengejar kekuasaan itu. Itu kan lagi-lagi makna. Sementara bagi orang lain, yang penting itu bukan kekuasaan, tapi kenyamanan hidup. Maka dia mengejar kenyamanan itu. Mungkin bagi yang lain, ya, yang penting bukan itu, tapi ridhonya Tuhan, misalnya para sufi. Nah itu ya dia ke sana mengejarnya. Jadi kuncinya hidup ini yang menggerakkan orang, yang memotivasi orang untuk tetap bersemangat hidup, itu ya makna-makna hidup yang diyakininya. Jadi asumsi kedua, perjuangan menemukan makna hidup adalah motivasi utama bagi seseorang. Nah, jadi kuncinya ternyata makna. Lah terus tujuannya apa logoterapi ini? Logoterapi ini berusaha membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam diri setiap orang. Ya seperti tadi ya kan, banyak orang yang merasa hidupnya hampa. Banyak orang yang merasa hidupnya tidak bermakna. Maka dengan logoterapi ini maunya Frankl, kehendak untuk hidup bermakna itu bangkit lagi. Jangan sampai orang-orang merasa bosan hidup, tidak mau melanjutkan hidup karena menganggap hidup ini apa gunanya, tidak ada artinya. Disitulah pentingnya logoterapi menurut Frankl. Nah, logoterapi ini beda dengan teori-teori psikologis atau eksistensial yang lain. Kalau teori-teori psikologis sebelumnya, misalnya psikoterapi, itu kan orientasinya ke masa lalu. Kalau teman-teman ngerti psikoanalisisnya Freud, itu kan kembali ke masa lalu. Timbunan-timbunan bawah sadar dibongkar yang mempengaruhi hidup kita. Atau ada tokoh yang tidak ke masa lalu, tapi ke masa kini. Kan banyak kemarin tokoh-tokoh eksistensial itu ya menganggap kuncinya hidup ini ke masa kini. Jadi saat ini penerimaan kita, kesetujuan kita terhadap hidup sekarang dan di sini yang kita alami hari ini. Nah, tapi di logoterapi ini orientasinya tidak ke masa lalu atau saat ini, tapi future oriented, ke masa depan. Jadi bagaimana kita membangun hidup penuh makna ke depan.
peristiwa hari ini kita maknai sekarang demi menuju masa depan yang lebih baik. Inilah logoterapi. Jadi tidak sibuk dicengkeram oleh masa lalu, tidak pasif menyerah dengan situasi yang dihadapi saat ini, tapi kita bangun makna, kita tetapkan tujuan sesuai makna yang kita tetapkan tadi demi masa depan yang lebih baik. Jadi inilah yang diinginkan oleh logoterapi. Hasilnya apa? Kalau sukses logoterapi ini ya tentu saja orang menemukan jalan hidup yang penuh makna. Orang sadar bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada hidupnya. Jadi bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya, memutuskan sendiri apa yang dia inginkan. Jadi kuncinya di situ nanti. Setelah melakukan logoterapi, orang kemudian menemukan makna, kemudian dia memutuskan apa yang harus dia lakukan dan siap mempertanggungjawabkan hidupnya dengan makna dan keputusan tadi. Inilah yang dimaksud hidup yang eksis. Hidup yang otentik sebagai diriku sendiri. Aku membangun makna hidup sesuai yang aku inginkan, kemudian aku putuskan apa yang harus aku lakukan, dan aku siap bertanggung jawab terhadap apapun resikonya. Inilah hidup yang eksis, hidup yang otentik. Kesinilah maksud dari logoterapi tadi. Baik, kita baca pelan-pelan ya konsep-konsep logoterapinya Viktor Frankl ini. Mungkin nanti akan berguna bagi kita menghadapi krisis-krisis, menghadapi problem-problem dalam hidup. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang definisinya, asumsinya, tujuannya, orientasinya, dan hasilnya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang asas-asasnya. Berarti dasar-dasarnya. Logoterapi dalam konsepnya Viktor Frankl ini punya 3 dasar. Jadi mengapa sih kok orang harus menghidupkan makna itu? Dasarnya 3. Yang pertama, menurut Frankl, hidup itu selalu punya makna. Bahkan dalam situasi penuh penderitaan, situasi setragis apapun. Jadi selalu bisa dimaknai. Silahkan teman-teman milih momen apapun dalam hidup kita. Sekaligus mungkin bisa dicek kita dulu memaknai momen itu sebagai apa. Bahkan mungkin sekarang pemaknaan kita terhadap peristiwa itu bisa saja berubah. Itulah manusia. Jadi selalu punya makna untuk ditempelkan pada apapun, momen apapun dalam hidup. Misalnya ya, contoh, dulu waktu SMA, kita mengalami, misalnya ditolak oleh orang yang kita taksir. Wow, saat itu kita memaknai peristiwa penolakan itu sebagai bencana, musibah, kesedihan yang tidak tertanggungkan. Sekarang, ketika kita mengingat-ingat peristiwa itu, mungkin maknanya berubah. Tidak hanya bencana, tapi sekarang kita maknai, peristiwa kemarin itu, peristiwa dulu itu rasanya kok ya memalukan ya. Kok lugu sekali aku ya. Ini kan berarti ada perubahan makna. Jadi ini contoh, hidup itu selalu punya kemungkinan-kemungkinan makna. Dan yang kedua, setiap manusia punya kebebasan
untuk membentuk, menemukan sendiri makna hidupnya. Jadi ini tidak bisa dipaksa. Jadi setiap orang itu mungkin ada yang sadar, ada yang tidak. Sebenarnya sudah punya makna sendiri-sendiri terhadap hidupnya. Itu kelihatan misalnya dari mana yang dianggap penting, mana yang dianggap tidak penting, mana yang didahulukan, mana yang nanti saja. Ini pasti berhubungan dengan makna-makna hidupnya. Pak, saya mending nonton drama Korea, Pak, daripada ikut ngaji-ngaji seperti ini. Nah, itu mungkin kalian punya struktur makna sendiri dalam hidup ini. Kalian punya pemaknaan yang berbeda. Gitu loh. Dan manusia bebas menempelkan makna-makna sesuai yang dia inginkan. Kemarin ya waktu yang rame itu kemarin kontroversi, misalnya waktu MotoGP yang kemudian hujan, kemudian ada pawang hujan. Ya peristiwa pawang hujan itu kan terus ada yang memaknai, wah ini kearifan lokal. Sementara yang lain memaknai, wah itu musyrik itu. Yang lain memaknai, wah ini budaya bangsa loh, unik loh ini. Di sana-sana tidak ada, hanya di kita adanya. Kemudian ada lagi yang memaknai. Makna itu banyak, dari masing-masing kepala mungkin ada makna yang tidak sama. Dan itulah manusia. Dan kita galau karena itu. Kita selalu saja merasa sedih, merasa galau, merasa suram hidup ini ketika ada orang beda makna dengan kita. Padahal ya, setiap orang itu punya kebebasan untuk memaknai versi mereka masing-masing. Dan kita mungkin bisa menyarankan, mengusulkan, atau memberi pertimbangan makna. Tapi keputusan makna apa yang akan mereka ambil, itu ya hak mereka, kebebasan mereka. Jadi inilah salah satu contoh untuk menggambarkan asas logoterapi yang kedua. Bahwa ya setiap manusia itu punya kebebasan untuk membentuk, membangun makna hidupnya sendiri. Yang ketiga, setiap manusia punya kemampuan untuk mengambil sikap atas penderitaan atau peristiwa tragis yang tidak dapat dielakkan. Bila kita tidak bisa merubah keadaan, kita bisa merubah sikap atas keadaan itu. Jadi ini diantara keistimewaannya manusia. Penderitaan tinggal penderitaan. Peristiwa tragis ya peristiwa yang tidak bisa kita elakkan. Yang bisa kita atur apa? Yang bebas kita ekspresikan apa? Sikap kita terhadap penderitaan atau peristiwa tragis itu. Peristiwanya ya mungkin kita tidak bisa mengubahnya. Ya sudah terlanjur terjadi, mau gimana lagi. Faktanya begitu. Menyakitkan memang, menyedihkan memang, dan lain sebagainya. Tapi sikap kita terhadap peristiwa yang menyakitkan atau peristiwa yang menyedihkan tadi kan sepenuhnya tergantung kita. Kita mau berputus asa, nangis-nangis tiada henti, atau kita mau tetap tegar menganggapnya sebagai tantangan, segera bangkit dan mencari jalan keluar, atau apa? Sepenuhnya terserah kita. Atau kita beri jatah, kamu boleh sedih wahai diriku 3 hari saja ya, atau seminggu saja ya, setelah itu ayo bangkit. Atau kamu jangan sedih ya jiwaku, ini hidup ini masih panjang, tantangan masih berat, jadi ayo segera bangkit lagi. Atau kita ngambil sikap, ya sedihlah, nikmatilah kesedihan itu sepuasmu. Nah itu kan tergantung kita. Jadi setiap orang punya kebebasan mengambil sikap atas peristiwa-peristiwa tragis dalam hidupnya. Ini yang dilihat antara lain oleh Frankl di kamp-kamp konsentrasi.
setragis dan sepahit apapun peristiwa yang dihadapi, masih banyak orang yang bisa bersikap optimis, tidak menyerah, tidak memutuskan untuk membunuh diri saja, tapi tetap optimis, berbagi, saling mendukung dalam situasi kesedihan. Nah, ini jadi asas yang ketiga. Berarti keywordnya adalah makna dan kebebasan manusia untuk membentuk makna dalam hidupnya. Oke, nah selanjutnya kita belajar lagi, kita lanjutkan. Tadi asasnya sudah, sekarang filosofinya. Ada 3 filosofi tentang logoterapi ini, filosofi dasar lah ya, ini semacam dasar-dasar filosofisnya. Jadi logoterapi ini dibangun atas filosofi yang pertama, freedom of will, yang kedua, the will to meaning, dan yang ketiga, the meaning of life. Ini sebenarnya pengertiannya sudah tercakup dalam penjelasan sebelumnya. Jadi yang pertama, freedom of will, kebebasan berkehendak. Tadi kan sekilas sudah dijelaskan bagaimana manusia itu bebas, menginginkan apapun, bebas membangun makna sesuai yang dia inginkan. Yang agak ditekankan oleh Frankl ketika beliau menjelaskan kebebasan ini adalah bebas itu bukan berarti manusia bisa sesukanya, tapi di balik kebebasan ada tanggung jawab. Maka dalam pemikirannya Frankl, bebas itu tidak hanya freedom from, tapi juga freedom to. Tidak hanya bebas dari, tapi bebas untuk. Selama ini kan kita selalu memahami itu bebas itu ya bebas dari. Tapi kata Frankl lebih penting lagi bebas untuk. Kalau bebas dari itu mungkin indikasi dan kategori-kategorinya lebih mudah dipahami. Wah, saya masih terjajah ini, saya terzolimi ini, saya terpenjara, tidak bisa berekspresi. Ini kan kelihatan. Perjuangan pembebasannya kelihatan. Kalau freedom from. Yang agak sulit itu freedom for. Freedom for itu memerlukan kreativitas, memerlukan kemandirian, memerlukan pertanggungjawaban. Yang ini tidak semua orang punya kapasitas. Banyak orang dibebaskan melakukan apa saja, tapi terus dia bingung. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini dari sini kelihatan ya, freedom to atau bebas untuk itu tidak sederhana. Seolah-olah mudah. Kan berarti saya bebas, Pak, milih apapun. Itu tapi kita sadar kan, dalam pilihan itu dibaliknya ada tanggung jawab. Maka kita khawatir keliru. Khawatir tidak cocok, khawatir tidak pas. Jadi versinya Frankl ya, kebebasan manusia dalam hal ini lebih banyak difokuskan pada kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang ada yang minta saya untuk bicara, panitia-panitia itu, terus Pak Faiz, judul kajian kita terserah Pak Faiz saja ya. Terus biasanya saya kembalikan, lah kok terserah saya, yang punya keinginan kan kalian. Silahkan kalian milih, bebas saja. Kalian ingin tema apa yang kalian inginkan, yang kalian rasa saya mampu bicara, monggo. Tapi terus mereka merasa khawatir keliru, khawatir tidak pas, khawatir tidak cocok, khawatir salah pilih. Tetap kemudian tidak apa-apa, Pak, terserah Bapak saja. Loh, ini kan unik ya. Diberi kebebasan, tapi kebebasannya dia tidak mampu menggunakan. Karena khawatir resikonya tidak cocok. Oh, itu persis kalau teman-teman tanya pada pasangannya mau makan di mana, terserahlah. Terserah itu nanti kita yang milih. Dia tidak berani milih, padahal punya keinginan. Sehingga ketika kita milih sesuai versi kita dan tidak cocok dengan versi dia,
ya rame pada akhirnya. Nah, ini freedom to, freedom for. Nah, kebebasan itu, ini melanjutkan ya, Frankl menjelaskan kebebasan manusia itu ditopang oleh dua kemampuan. Kalau kita ingin mengimplementasikan kebebasan kita dengan bagus, dengan pas, sesuai, ya kita harus mampu yang pertama mengambil jarak dari situasi sekeliling kita, dan yang kedua bahkan mengambil jarak dari diri kita sendiri. Sehingga kita bisa membaca situasi secara lebih objektif. Tidak salah pilih. Ini dalam rangka freedom to tadi. Nah, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, filosofi dasarnya logoterapi itu freedom of will. Kebebasan untuk berkehendak. Filosofi yang kedua adalah the will to meaning. Jadi keinginan atau kehendak untuk hidup bermakna. Jadi manusia ini bukan sekedar sosok yang ingin hidup senang-senang saja, tapi dia juga ingin hidupnya itu berarti. Bahkan kata Frankl seperti saya jelaskan tadi di depan, manusia itu lebih sebagai makhluk pencari makna, tidak sekedar pencari kesenangan atau pencari kekuasaan. Jadi ini filosofi dasar yang kedua. Berarti manusia itu bebas, sementara dia adalah makhluk yang ingin hidup bermakna. Dan filosofi yang ketiga adalah the meaning of life, tentang makna hidup. Makna hidup itu, sejak tadi kita bilang makna itu maksudnya begini loh, makna itu sesuatu yang kita anggap penting, benar, dan bernilai dalam hidup ini. Jadi misalnya kita mengusung makna hidup sebagai damai, perdamaian misalnya. Itu nanti akan beda sikap dan perilaku dengan orang yang mengusung makna hidup adalah kemenangan atau keunggulan. Dengan orang yang mengusung makna hidup adalah kesenangan, jasmaniah misalnya. Kaya, kemudian punya banyak harta, punya rumah, mobil sekian. Nah ini pancangan-pancangan makna. Makna hidup ini penting karena dialah yang mendorong kita jadi bersemangat untuk hidup. Makanya hati-hati, makna yang keliru bisa saja menjerumuskan kita. Makna yang tidak pas bisa saja nanti malah menyusahkan kita. Misalnya ya, kita menempatkan makna besar bahwa hidup ini eksis itu berarti terkenal. Misalnya, maka kita melakukan segala cara agar terkenal, agar followernya banyak, agar diikuti banyak orang, agar yang saya sampaikan selalu jadi pusat perhatian. Seperti hari ini, kan ini hari ini peradaban kita, peradaban citra. Orang banyak menempatkan makna hidup itu pada kemasyhuran dan keterkenalan. Nah, ini ya pada titik tertentu ketika kita sadar bahwa ternyata kemasyhuran, keterkenalan itu fana. Fana itu ya dia akan musnah pada gilirannya. Dia tidak akan banyak membantu kita menemukan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, kesejahteraan hidup. Ya mungkin kita akan sampai pada titik krisis makna. Atau misalnya kita menetapkan makna hidup yang penting, yang berharga, yang bernilai itu kekayaan. Nanti
Satu ketika kita sampai pada titik di mana kekayaan ternyata tidak ada gunanya untuk mengatasi problem kita, ya kita akan sampai pada krisis makna. Ketika sampai pada titik krisis pemaknaan hidup, kita merasa hidup ini hampa, hidup ini kosong, hidup ini tidak ada artinya. Tadi saya singgung ya, banyak cerita artis-artis yang ini Korea ya, saya tidak tahu kalau Indonesia. Ceritanya di puncak kemasyhurannya justru melakukan suicide, melakukan bunuh diri. Dia merasa hilang makna. Mungkin patokan atau titik-titik makna yang selama ini dia pegangi ternyata tidak pas, tidak cocok. Dia malah gelisah, dia malah sulit, dia malah merasa hidupnya tanpa arah dan tanpa tujuan dan lain sebagainya. Maka penting aspek the meaning of life ini. Makna dari hidup. Baik, kita lanjutkan. Jadi kunci filosofi dari logoterapi ini ada 3. Yang pertama freedom of will atau kebebasan berkehendak. Yang kedua, the will to meaning, kehendak untuk hidup bermakna. Dan the meaning of life, makna hidup yang kita percayai.